Oke, ketimpangan sosial. Jadi, ketimpangan sosial disebut juga dengan kesenjangan sosial, di mana dapat diartikan sebagai ketidakseimbangan dalam masyarakat sehingga menimbulkan perbedaan yang sangat mencolok. Oke, saya akan kasih contoh. Coba kalian renungkan suasana di kota dengan suasana di desa. Di kota, bangunannya serba mewah, kokoh, bangunan-bangunannya itu tinggi, ya seperti bangunan-bangunan cakar langit. Kemudian untuk jalannya, sarana transportasinya, itu sudah sangat canggih. Ada yang jalan layang, beton, gitu, besi, ya. Jalan-jalannya itu memang sudah kokoh ya, aspal. Kemudian untuk fasilitas di kota, seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, itu lengkap. Lalu bagaimana dengan desa? Di desa, bangunan-bangunannya itu sangat sederhana, kecil. Bahkan ada rumah di desa yang hanya menggunakan batang bambu yang dirakit, gitu ya, dianyam. Kemudian untuk jalan di desa itu biasanya hanya aspal, bahkan tidak semua ya, ada juga yang tanah. Kemudian untuk fasilitasnya juga, fasilitas kesehatan atau pendidikan ya, itu biasanya kurang memadai atau masih jauh dari kata lengkap. Oke, sorry juga kalau misalnya ada suara-suara seperti burung atau ayam, karena aku tinggal di desa. Oke. Jadi ya beginilah suasana desa. Oke, dari suasana tersebut, dari perbedaan tersebut antara kota dengan desa, kita bisa membayangkan berarti terdapat perbedaan di sini. Jika dijajarkan atau diratakan ya, terdapat ketidakseimbangan di mana kota itu di sini, desa itu di bawah. Oke, dalam kamus sosiologi, pengertian dari ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial yaitu perbedaan jarak antara masyarakat atas dengan masyarakat bawah, di mana masyarakat atas lebih menguasai dan mendominasi. Contoh, masyarakat atas itu orang kaya, masyarakat bawah itu kalangan kurang mampu. Contoh konkretnya itu kita bisa lihat dari kemudahan akses yang didapat antara masyarakat kaya dengan masyarakat kurang mampu. Contohnya di fasilitas kesehatan, di mana orang-orang kaya dapat dengan mudah berobat, bahkan didahulukan gitu. Fasilitasnya juga benar-benar memadai. Sedangkan untuk kalangan bawah kita biasanya kurang dilayani. Sampai ada kalimat di mana orang miskin dilarang sakit. Nah, itulah terdapat perbedaan. Lalu apa sih yang menyebabkan adanya ketimpangan sosial dalam masyarakat? Nah, faktor penyebab ketimpangan sosial itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, karena faktor alami, yaitu alamiah. Memang sudah kehendak dari Tuhan. Yang kedua, faktor non-alami, yaitu karena ulah manusia itu sendiri. Oke, kita bahas dari faktor alami. Yaitu yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Kenapa sih sumber daya alam itu memengaruhi adanya ketimpangan sosial? Jadi gini, sumber daya alam di suatu daerah itu sangat memengaruhi proses pembangunan daerah tersebut. Apabila daerah itu memiliki sumber daya alam yang melimpah, otomatis daerah tersebut akan mudah mengalami pembangunan, akan lebih mudah maju, dan masyarakatnya juga akan lebih mudah sejahtera. Sebaliknya, daerah yang sumber daya alamnya sedikit, masyarakatnya kurang sejahtera biasanya. Oke, contoh ya, kita sebut aja ada dua desa. Yang pertama desa A, di mana desa A itu tanahnya subur. Tanaman-tanaman dapat dengan mudah tumbuh di desa tersebut, dan di desa itu juga ada potensi batu bara. Ketika kita menelaah, otomatis masyarakat di desa itu akan lebih sejahtera kan? Karena dia bisa mengembangkan pertanian, dia bisa menanam tanaman, terus mengembangkan usaha yang berkaitan dengan agrikultur. Kemudian dia juga bisa bekerja di pertambangan karena ada potensi batu bara ya. Lalu di desa B tanahnya itu tandus. Masyarakat sulit untuk menanam tanaman di situ. Kemudian tidak ada potensi apapun di tanah tersebut. Sehingga masyarakat kebingungan kan, akan mencari mata pencariannya itu apa, akan mencari pekerjaan apa. Otomatis banyak masyarakat yang pergi keluar dari desanya untuk mencari pekerjaan. Ya, intinya masyarakat tersebut kebingungan ya untuk mendapatkan pekerjaan dari
sumber daya alam yang ada di desa tersebut. Hal ini bisa kita lihat, berarti desa A itu akan lebih cepat maju dalam pembangunan karena masyarakatnya bisa memanfaatkan sumber daya alam yang ada untuk memperoleh keuntungan. Oke, yang kedua itu letak dan kondisi geografis. Jadi ini tuh masih berkaitan sama yang pertama, yaitu sumber daya alam. Karena dimana ketika letak dan kondisi geografisnya itu strategis, sumber daya alamnya juga akan bagus. Jadi masih sama kaitannya, dimana dengan misalnya tanahnya subur karena letak geografisnya itu yaitu dataran rendah, terus kemudian dekat dengan sungai sehingga tanahnya itu subur untuk pertanian gitu. Kemudian untuk yang misalnya di dataran di pasir gitu, tandus gitu, letak geografisnya itu masih berkaitan ya teman-teman. Jadi untuk contohnya juga masih berkaitan. Oke, kemudian faktor non alami, yaitu faktor yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Yang pertama, arus globalisasi atau pengaruh globalisasi. Kita bisa tahu bahwa globalisasi itu kan proses mendunia. Dari globalisasi ini, pertukaran informasi, budaya, komunikasi, pokoknya hubungan antar manusia itu dipermudah. Itu tanpa adanya batasan antar wilayah itu, dunia atau global. Nah, apabila suatu masyarakat dapat mengatasi arus globalisasi ini dengan tepat, dia akan mendapatkan manfaat positif sehingga masyarakat tersebut juga akan mengalami kemajuan. Sebaliknya, apabila masyarakat tidak bisa menangani globalisasi ini dengan tepat, ia akan mendapatkan dampak negatif dari arus globalisasi ini sehingga mengalami ketertinggalan. Nah, ketika ada masyarakat yang bisa menangani dengan tepat dan ada yang tidak, itu otomatis akan menimbulkan masyarakat yang mengalami kemajuan dan ada yang mengalami ketertinggalan. Dari sini muncullah perbedaan sehingga muncullah ketidakseimbangan sosial atau ketimpangan sosial. Oke, faktor non alami penyebab ketimpangan sosial yang kedua yaitu kebijakan-kebijakan pemerintah. Kenapa sih kebijakan-kebijakan pemerintah dapat menyebabkan ketimpangan sosial? Oke, jadi kebijakan pemerintah ini memengaruhi kehidupan masyarakat. Salah satu contohnya transmigrasi, yaitu perpindahan dari wilayah yang padat ke wilayah yang jarang penduduknya. Program ini berdampak pada penduduk asli daerah transmigrasi. Karena apabila penduduk pendatang lebih cepat maju dibandingkan penduduk asli, ketimpangan sosial pun akan terjadi. Nah, inilah yang menyebabkan transmigrasi dapat menyebabkan ketimpangan sosial dalam masyarakat. Oke, faktor yang ketiga yaitu faktor internal individu. Jadi dari dalam diri individu atau manusia itu sendiri. Nah, kan individu itu biasanya memiliki dua kepribadian, positif dan negatif. Nah, apabila masyarakat didominasi oleh individu yang positif, otomatis masyarakat tersebut akan lebih mudah maju karena hanya memikirkan hal-hal yang positif atau berpikiran positif. Sebaliknya, apabila masyarakat didominasi oleh individu yang berpikiran negatif, otomatis masyarakat tersebut akan lebih lambat mengalami kemajuan. Seperti itu, sehingga ketika masyarakat yang berpikiran positif bertemu dengan masyarakat yang berpikiran negatif, ya, itu akan terjadi ketidakseimbangan. Oke, yang keempat itu perbedaan kondisi demografis. Jadi demografis itu kan berkaitan dengan kependudukan ya. Contohnya misal tingkat kesehatan, pendidikan, pekerjaan. Nah, kenapa sih kondisi demografis ini memengaruhi ketimpangan sosial, Jadi gini, kita misal ambil contoh dari pekerjaan. Apabila suatu penduduk, semua masyarakat yang bekerja, otomatis penduduk tersebut bisa memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing. Desa tersebut sejahtera ya. Dibandingkan dengan suatu daerah yang penduduknya itu banyak yang pengangguran. Kerjanya serabutan, bingung untuk menghidupi kehidupan sehari-hari. Otomatis akan ada perbedaan nih, di mana masyarakat yang tercukupi itu bisa dibilang masyarakat menengah ke atas, dan masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran itu kalangan ke bawah. Nah, itu dia pengertian dari ketimpangan sosial dan faktor penyebab ketimpangan sosial. Semoga kalian paham ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.